Aksi bejat dilakukan kakak kandung beserta istrinya di Malang, Jawa Timur. Suami istri ini tega mencekoki adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA dengan paket sabu. Pelaku ditangkap polisi usai korban bercerita kepada ayahnya. Polisi bersama warga menggerebek kediaman Koko dan Dinda di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keduanya tega menyekap adik kandungnya berinisial EC yang masih duduk di bangku SMA dan mencokokinya dengan narkoba suntik. Kakak kandung bersama istrinya ini nekat melakukan perbuatan kejinya lantaran sakit hati kepada orang tuanya. Untuk melancarkan aksinya, kedua pelaku berpamitan kepada ayahnya mengajak jalan-jalan korban ke pantai. Namun korban justru dibawa ke rumah pelaku dan menyuntikkan narkoba cair yang telah disiapkan. Saat pelaku lengah, korban menelpon sang ayah untuk menjemput dan menceritakan apa yang dialaminya. Motivasi melakukan perbuatan keji kepada adiknya ini karena permasalahan keluarga. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara korban menjalani pendampingan dan pemulihan lantaran mengalami trauma fisik dan psikis. Sidang kasus kekerasan seksual yang dilakukan Dr. Priguna Anugrah Pratama memasuki babak tuntutan dari JPU. Priguna dituntut 11 tahun penjara. Sidang yang digelar tertutup dipimpin Majelis Hakim Lingga Setiawan. Akhirnya Priguna dituntut 11 tahun penjara. Priguna tersangka pencabulan terhadap 3 orang pasien RSHS pada Maret 2025 lalu. Priguna didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Kuasa hukum terdakwa mengatakan akan melakukan nota keberatan. Menurutnya, ada satu uraian yang tidak dibacakan JPU pada pembacaan tuntutan. Tadi dari surat tuntutan jaksa penuntut umum sih saya lihat dan saya dengar sekilas itu masih ada beberapa hal yang memang fakta di persidangan yang belum diurai oleh penuntut umum, sehingga kami nanti diberikan kesempatan pada saat nota pembelaan ini kami akan menyampaikan hal-hal tersebut ya di nota pembelaan, sehingga akhirnya kami berharap akan ada keputusan yang seadil-adilnya ya diberikan ya, yang bermanfaat buat semua pihak di sini. Sementara sidang akan dilanjutkan Kamis pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Dalam sidang perdana kasus kematian anggota TNI Prada Luki Saputra Namo di Kupang, Nusa Tenggara Timur terungkap, Komandan Kompi terdakwa Letu Ahmad Faisal mencambuk korban memakai selang. Ibunda Prada Luki meluapkan amarah dan meminta pembunuh anaknya dipecat serta diganjar hukuman seberat-beratnya. Sambil memeluk foto anaknya, Ibu Prada Luki Saputra Namo, Sepriana Paulina Mirpe, sempat histeris karena tak kuasa menahan amarah saat hendak dipanggil masuk ruang sidang untuk mengambil sumpah bersama para saksi lainnya. Sidang perdana ini digelar di Pengadilan Militer 3 Kupang NTP Senin pagi dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa beserta 6 saksi. Sidang digelar secara terbuka untuk mengungkap motif penganiayaan yang menyebabkan korban Prada Luki Saputra Namo meninggal dunia. Pengadilan Militer juga menghadirkan 4 saksi dari TNI dan 2 orang lainnya yakni ayah dan ibu kandung Prada Luki Saputra Namo. Terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi pada Batalion Teritorial Pembangunan Waka Ngamere Kabupaten Nagekeo dihadirkan sebagai terdakwa pertama. Ia didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya Prada Luki sehingga menyebabkan korban mengalami luka serius. Kasus penganiayaan berujung kematian Prada Luki diketahui setelah korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di unit perawatan intensif RSUD Airamo Nagekeo 6 Agustus 2025. Luki meninggal karena diduga dianiaya beberapa orang seniornya. Pihak TNI telah merampungkan berkas perkara 22 tersangka kasus tersebut ke auditor militer. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Malu rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin. Ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM mundur dari daftar penerima bansos. Informasinya usai jeda tetap di Sindo Malam.
Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindo. Ketiga korban dibawa ke RSUD Wonosari untuk diautopsi dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Pengemudi dan kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolres Gunung Kidul untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Gunung Kidul DIY Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, siswi SMK tewas tertabrak truk trailer di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kesal pada ulah berkendara ugal-ugalan, warga marah menghakimi sopir truk. Seorang siswi SMK pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Gudang Peluru Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin siang. Seorang siswi sekolah menengah kejuruan yang berusia 16 tahun ini diketahui bernama Aulia Dias Ramadhani yang tewas setelah tubuhnya terlindas ban truk trailer. Korban ditemukan terbujur kaku di tengah jalan dengan luka di sekujur tubuh. Warga geram dan langsung menghakimi sopir truk trailer yang tidak membawa surat-surat kelengkapan mengemudi. Supir truk trailer mengatakan kejadian ini bermula saat dirinya melaju dari arah Marunda menuju Cilincing. Tiba-tiba korban yang mengendarai motor di samping kendaraannya ditabrak oleh pengendara motor lainnya hingga korban masuk ke kolong kendaraan dan terlindas. Kan motor itu nyalip, terus ditabrak dari belakang sama motor yang lain. Dari belakang saya lagi jalan pelan nih. Terus ada motor dari belakang nabrak korban yang itu. Terus motor yang nabraknya lari. Terus kena buntut saya lah. Posisi korban ini di belakang abang? Iya, posisi korban dia mau nyalip terus ditabrak dari belakang motor yang lain. Berarti masuk ke kolong apa gimana bang? Masuk ke kolong. Si korban yang ini langsung ke kolong. Jadi seolah-olah saya yang jadi korban ibaratnya bang. Lah abang melajunya kenceng nggak? Pelan. Orang jalur ada batasnya ini. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan pihak kepolisian agar dapat mengetahui penyebab sebenarnya. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Unit Laka Lantas Wilayah Jakarta Utara. Pemirsa, warga digemparkan penemuan jasad laki-laki dalam karung di sawah di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban dilaporkan hilang oleh keluarganya setelah 4 hari menghilang tanpa kabar. Warga Desa Gula, Kecamatan Sanga, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan digemparkan dengan penemuan mayat laki-laki dalam karung di area persawahan. Diduga jasad yang telah membusuk ini merupakan korban pembunuhan. Jasad diketahui bernama Rocky Marciano, berusia 37 tahun, yang telah dilaporkan hilang selama 4 hari. Jasad pertama kali ditemukan warga yang mencium aroma tak sedap. Saat dicek, ternyata bau berasal dari sebuah karung gula yang berisikan sesosok jasad laki-laki. Polisi kemudian menggelar olah TKP di lokasi penemuan. Mayat tersebut ditemukan ya di dalam karung. Ditemukannya korban ini dalam keadaan meninggal tidak wajar, maka korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil otopsi dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.